Pemirsa, Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat anggota DPR RI periode 2019-2024. Meskipun telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus, pemirsa. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Ini sudah jelas bukti-buktinya aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro. Gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo dalam kasus ini. Namun KPK belum bisa memastikan kapan pemanggilan akan berlangsung. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati bergerak cepat dengan menggelar rapat perdana. Rapat fokus untuk menggali informasi tentang kebijakan Bupati Pati yang dianggap merugikan rakyatnya. Saya lolos, jadi tolong saya tidak pakai uang 1% pun. Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati langsung menggelar rapat perdana. Salah satu yang digali dalam rapat pansus yaitu terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tidak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, PLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik.
atas perintah pimpinan DPR kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi termasuk ex karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan Bupati Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Pati telah mendapat teguran keras dari Partai Gerindra terkait dinamika yang terjadi di Pati. Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Lihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya. Pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat, dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Artinya belum ada mekanisme kepartaian ya, Mas? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi penetapan kuota haji yang tengah disidik oleh KPK, di mana selain rumah Yakut, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah seorang ASN pada Kementerian Agama yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Hari ini? Ya, benar. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan di antaranya satu unit kendaraan dapat. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun, tentu bukti-bukti dan juga langkah-langkah awal dalam optimalisasi aset recovery juga dibutuhkan. Oleh karena itu, tim juga kemudian menyita aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Di mana dalam sepekan ini, tim selain hari ini telah menyita 1 unit kendaraan roda 4, kemarin juga tim sudah menyita beberapa aset properti dan juga kendaraan roda 4 yang juga sudah diamankan dan sekarang sudah di gedung KPK.